Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang racikan ya, racikan dari rekan-rekan di grup Facebook ya, grup grup seputar PC atau komputer. Sebelumnya Sirtiman nge-request ya, minta racikan yang 3 jutaan AMD Athlon berarti yang baru ya. Soalnya kalau misalnya di atasnya ya pasti kenanya mahal kayak Ryzen, terus yang di bawahnya ada A8 ya, cuma lebih baik yang Athlon 3000G ini karena dia irit daya gitu, hemat daya 35 watt ya. Oke, jadi begini skema ininya ya, racikannya gitu. Nanti kita bahas satu-satu, dia juga ngerekomendasiin ya mungkin toko favoritnya ya. Jadi dia speknya seperti ini. Oke, pertama langsung aja kita ke prosesornya ya. Prosesornya di sini pakai AMD Athlon 3000G yang box. Dia kasih harganya 885. Ini kebetulan di toko yang ini tokonya habis ya. Jadi ya emang kalau barang terutama AMD ini yang belakangnya ada G-nya ini udah termasuk grafik ya, apa iGPU ya, grafik di dalam prosesor ini cepet habis gitu. Nah, biasanya kalau habis nanti nunggu barangnya datang lagi gitu baru keisi ya, cuma ya seperti itulah kalau barang yang ada G-nya kan itu berarti udah sekalian iGPU jadi murah gitu nih. Dan gini kita lihat ya speknya nih AMD ini ya, dia 2 core 4 thread ya. Untuk iGPU nya ada 3 core gitu. 3 core jadi base clocknya 3,5 untuk ini bisa masih bisa di OC ya, unlock yes gitu. CMOS 14 nano. Dan ini mendukung PCIe 3.0 untuk TDP-nya 35 watt. Ini udah irit ya. Ini paling irit ya, maksimal temperaturnya 95 derajat. Support Windows 10. Di sini nggak ditulis support Windows 11 nih, cuma dan sistem memorinya ini 2667 MHz memori channelnya, 2 slot, 2 channel gitu. Jadi kalau lihat di tulisan ininya dia ada GPU-nya 4, 4 core, GPU-nya 4 core, CPU-nya 2 core. Base clock-nya 3,5 dan untuk soketnya dia pakai AM4 maksimal boost clock 3,5. Mungkin ada yang salah nih, cuma mungkin maksudnya maksimal boostnya seharusnya bisa lebih tinggi lagi daripada base nih. Cuma ya taulah, namanya juga gambar doang gitu. Oke, di sini dijual dengan harga 885.000 ya. Ya, sebenarnya mungkin ada yang lebih murah lagi di toko lain itu, cuma rekomendasi dia ya ini dan barangnya habis gitu. Kalau untuk cari selanjutnya nanti dicari sendiri deh gitu untuk toko-toko ya favoritnya kesayangan. Next kita ke motherboardnya, pakai MSI A320A Pro, harganya 765.000 ya. Di sini dia ngambil dari toko expert komputer.
Garansi remisi 3 tahun. Untuk rating nggak usah diragukan. Sekarang kita bahas kalau yang A32M A Pro ini, soketnya, chipsetnya bisa masuk Ryzen ya. Jadi ini Ryzen bisa gitu lah. Jadi suatu waktu kalau misalnya tadi kan CPU-nya dari Athlon ya, kalau mau misalnya mau upgrade ini bisa langsung colok, langsung pasang di motherboard ini gitu. Untuk memorinya dia dari 1866 sampai 3200 OC. Jadi ini bisa di OC ya. Cuma ya jangan lewat dari 3200 lah gitu. Yang standarnya aja. Takutnya nanti ya resiko gelap aja gitu loh. Ya silahkan kalau mau nyoba-nyoba sih. Untuk memori channelnya dual ya, dual. Jadi untuk efektifnya ini dipasang memori yang kembar ya, yang kembar DIMM slot, misalnya 4 GB yang 4 GB, 8 GB 8 GB gitu. Kalau 2 GB 2 GB nggak disarankan. Zaman sekarang tuh ya minim 8. DIMM slotnya ada 2, ini kiri kanan. Maksimal memorinya bisa sampai 32 GB itu, jadi bisa sampai 32 GB ya, 16 di satu slot lagi 16 GB lagi. Untuk PCIe 16 ini untuk VGA, satu PCIe gennya masih Gen 3 ya, karena harganya 700-an ini murah, masuknya Gen 3 deh. PCIe yang kali satu ada satu slotnya nih, ada satu di bawah ini. Biasanya kan slotnya banyak nih, karena ini murah jadi cuma ada satu gitu. SATA-nya dia ada 4 ya. Untuk SATA-nya ini 2 di kanan, 2 di bawah. Ini udah support USB 3.2 Gen 1 Type A. Di depan 2, di belakang 4. Terus serial portnya di depan 1. Audio portnya pakainya Realtek ALC892. Codec DVI-D 1. Ini untuk slot ke monitor ya, HDMI 1, Direct 12. Ini bisa untuk game-game terbaru lah, Direct 12. Form faktornya MATX. M itu ya termasuk kecil ya, mikro, termasuk kecil lah gitu. Yang nggak kecil banget, kalau mikro yang kecil. MATX. Jadi ini bagusnya ditaruh di casing-casing yang jangan terlalu gede sih. Ya cuma nggak masalah, asal jangan yang casing yang mini-mini, nggak muat. Jadi uh, untuk motherboardnya kita lihat dari untuk port-portnya ya lumayan lah ya, udah ini yang model baru sih, meskipun murah juga udah lumayan dibanding model-model lama yang A68 gitu, masih USB 2.0, ini udah USB 3.0, 3.2 malah gitu. Dan ini agak ragu-ragu stoknya nih, 9999, maksudnya nih stoknya masih ada apa enggak itu ya, dicek aja di tokonya deh kalau mau tanya stoknya. Yang jelas pasangan Athlon 3000G dipasangin ke sini. Ini udah murah-murah deh, 700 ribuan Mobo ya, sama Athlonnya tadi sekitar 800 ribuan. Next kita ke RAM, random access memory. RAM-nya di sini pakai G-Skill Ripjaw 5 DDR4 3200. Ini Sirtiman juga pakai yang ini nih ternyata nih. Ya sama persis ya. Untuk RAM ini garansi resmi lifetime ya, nggak usah khawatir kalau rusak atau apa gitu, kalau nggak nyala. Dan ini untuk CL-nya latensinya ya, ini termasuk
cepat sih gitu, makanya dia milih ini gitu, pintar lah. Termasuk cepat ya, DDR4 3200, dia benar-benar 3200 ya. Oh, 3200-nya OC, ini di OC ya, di OC. Atau ini yang 16 giga. Ini oh ini 2 kali 4. Oh ya 2 kali 4. Jadi untuk RAM Ripjaws ini banyak yang bilang sih dia cocok banget sama prosesor AMD ya. Makanya ya jadi pilihan yang paling aman lah gitu dibanding yang lain. Soalnya ini latensinya cepat gitu. Kalau main gaming tuh ya cepat lah dibanding yang lain. Mungkin ada merek NY atau Corsair, cuma kalah cepat sama ini gitu. G G Skill dia juga udah terpercaya ya. Banyak ya udah banyak yang orang pakai lah gitu. Banyak pakai dan garansinya juga berani lifetime, jadi nggak ada khawatir. Ini recommended, Sirtiman juga pakai soalnya nggak ada masalah. Next, di sini sekarang ke SSD ya, dia pakainya Team Group juga merek udah oke ya, merek udah populer. Dia juga ada ngeluarin RAM dan lain-lain ya. Di sini harganya 288, 240 giga pakai SSD. Sebenarnya kalau Sirtiman balik ke sini lagi, ternyata emang Mobonya ini belum support sama NVMe ya. Jadi dipakai SSD mau nggak mau. Fitur utamanya 4 kali lebih cepat dari HDD, high performance, kecepatannya hingga 530 MB per second. 530 ya, ini ya lumayan sih, rata-rata itu 300-an, dia 500. Emang harganya lebih mahal sedikit, tapi ya lebih cepat ya. Ada support smart, support trim, mempertahankan kinerja maksimum. Ya ini 4 kali lebih pasar. Dia berani kasih 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 tulisan 530 ya, lumayan cepat sih ini. Cepat, bagus lah, pilihannya bagus. Harganya ya, masih di bawah 300, masih murah lah gitu. Next ke PSU. Nah, ini nih PSU. PSU-nya dia pakai Enlight Black Silver ya. 400 watt 80 plus bronze power supply. Sebenarnya power supply ini kalau di grup Facebook langsung banyak yang pada apa ya? Banyak yang pada bilang ya up dikit pasti kayak gitu pada ya itulah orang yang terlalu textbook kali ya. Yang jelas di sini Enlight sendiri kasih garansi 5 tahun, 2 tahun spare part, 3 tahun servis. Untuk nah ini yang diperhatikan ini ya paling dibaca ininya aja nih, 8 pin 4 tambah 4 PCIe 6 pin HDD. Nah ini sebenarnya harus lebih lengkap lagi gitu. Soalnya nanti kalau cuma dapat PCIe 6 pinnya cuma satu, ini harus beli converter lagi gitu. Nah ini juga nggak ada keterangan SATA-nya ada berapa. Ya itulah, kalau jualan tuh seharusnya lebih jelas gitu. Jadi ini nggak ketahuan nih kalau pas datang kabelnya panjang atau pendek. Terus pinnya ada berapa? Kalau untuk 24 pin udah pasti ada satu ya. Kalau 8 pin untuk CPU yang rata-rata zaman sekarang 4 tambah 4 oke lah. Kalau misalnya dipakai cuma 4 ya bisa dipakai. Nah ini yang PCIe yang 6 pinnya ini cuma satu gitu ya. Kalau misal
misalnya punya VGA yang butuh 2 ya harus beli konektor lagi. Kalau misalnya nggak mau ini ya cari yang 6 pinnya ada 2. Di sini kalau untuk harga yang murah lah 345. Untuk wattnya juga kalau untuk Athlon masih bisa ya 400. Dan untuk sertifikasi 80 plus bronze-nya dan garansinya seharusnya aman lah gitu. Seharusnya aman sih. Meskipun harganya murah gitu. Cuma direkomendasiin ya cari harga yang 500 ribuan lah kalau untuk yang ya sekalian sih 500 watt lah untuk suatu waktu kalau nambah VGA atau upgrade prosesor. Cuma kalau mau berlama makainya bapak mau upgrade-nya enggak dulu gitu karena budgetnya mepet ya pakai ini aja itu aman. Ini masih dalam lindungan 3 tahun ke depan lah gitu, masih aman. Di sini kita terakhir ya ada casingnya ini. Jadi terakhir bukan berarti ini nanti Sirtiman kasih kesimpulan nih racikannya bagus apa enggak. Di sini casingnya ini dia pilihnya Infinity Vesta versi 2 plus 4 fan Sparkle ATX. Ya ATX ini tinggi ya ATX besi casing. Beratnya 8 kilo ya diperhatikan tuh kalau misalnya lokasinya jauh ya lumayan harga ininya tinggi. Kalau untuk fiturnya ini case-nya middle tower, front panelnya tempered glass, samping tempered glass Infinity ya. Tempered glass itu depannya tuh sebenarnya Sirtiman kurang suka gitu karena airflow-nya tuh nggak dapet gitu dan itu ya pasti ngambil angin dari bawah itu ya nggak ada. Kalau di depan ada meshnya itu kan enak gitu, langsung adem gitu. Cuma kalau dari bawah kemungkinan anginnya sedikit ya. Cuma kadang-kadang kalau di tes suhu ya bedanya tipis-tipis sih nggak masalah itu. Untuk sampingnya tempered glass ya bagus ya, bukan akrilik gitu. Ini untuk mini ATX, micro ATX, standar ATX bisa masuk semua. PCI slotnya ada 7. CPU coolernya ini maksimal yang 16 cm ya, 160 mm CPU cooler. Yang ketinggian ya jangan, nggak bisa itu. Untuk HDD-nya 2 kali, ada tempat 2 kali SSD, ada tempat buat naruh HDD sama SSD. Untuk panjangnya GPU-nya panjangnya 280 mm ya. Kalau yang panjang banget itu kayak RTX 4090 itu ya nggak muat gitu. USB portnya 1x30, 2 kali USB 20. Seperti itu. Di sini untuk harganya 390 itu ya untuk tempered glass kayak gini udah dapat fan ini murah gitu. Ini murah walaupun ya depannya tempered glass ya. Ini kalau tempered glass semua nih sebenarnya kalau mau beli jangan ya harus yang gosen instan lah itu. Soalnya kalau yang pakai kargo atau ini dilempar dibanting-banting sampai rumah bisa kemungkinan pada pecah gitu. Jadi hati-hati juga gitu. Ya cuma kalau misalnya minta packing kayu gitu ya terserah deh gitu. Yang penting aman. Kalau suka modelnya mau gimana lagi gitu. Ini di atas juga dilihat ada fan meshnya ya. Di atas malah pakai mesh, bawahnya enggak gitu. Untuk harganya oke. Jadi dengan racikan ini untuk Mas Bro Fajar Aslam ini 3,1 ini ya benar-benar mendekati 3 ya. Ini udah murah banget deh. Semuanya dapat yang baru, fan-nya udah termasuk, PSU-nya murah, SATA ya paling nanti butuh tambahan mungkin hard disk
harddisk buat penyimpanan data ya. Untuk yang lainnya mungkin Athlonnya ini masih bisa kurang, nanti masih bisa harga yang di bawahnya mungkin 700-an ya. Nah itu bisa cari sisanya buat tambahan buat harddisk deh. Yang disayangkan ini motherboardnya sih ya, motherboardnya ini belum support SSD NVMe gitu. Ya, cuma kalau emang pecinta MSI dan ya emang udah yakin gitu ya mau pakai motherboard dari MSI karena dia udah terkenal garansi dan lain-lain, ya silahkan aja. Dan ya kalau suka SSD misalnya di rumah masih ada SSD, yang ngapain juga beli NVMe gitu, mendingan pakai yang ini gitu. Untuk SSD SATA-nya oke, kecepatannya 500 itu udah oke. PSU nya 400 watt 345 ya murah lah, dapat 80 plus ya, garansi, benar-benar garansi. Bukan yang PSU yang bohongin ya, ini PSU yang benar-benar garansi sampai 3 tahun nih aman lah. Kalau rusak ganti servis. Casing Infinity, casingnya 400 dapat fan 4 itu ya murah gitu. Jadi harga 3,1 ya oke lah gitu. Oke mas, mantep banget nih, hampir mendekati 3 juta. Itu udah murah, punya barang 3 jutaan baru semua gitu. Ya silahkan aja kalau ada yang suka sama racikannya ya, bisa komen di bawah. Kalau misalnya butuh sirtiman yang ngerakit ya silahkan komen di bawah, nanti dipersiapkan gitu. Dan ya jangan lupa ya untuk yang suka sama konten-konten ini, karena ini konten benar-benar dari member dan untuk member grup ya. Dan untuk kalian semua, dari kalian untuk kalian semua ya silahkan ya dibantu subscribe-nya, juga di share ya, share, jempolnya jangan lupa, yang penting jempolnya dulu guys. Kalau misalnya subscribe masih mikir-mikir, yang penting jempolnya dulu gitu. Oke, jadi itu aja untuk racikan AMD Athlon 3000G ya. Racikan, oh ini nih sentimen paham 800 ini karena dia pakai box. Nah di box itu biasanya dia udah termasuk ini ya, CPU cooler, harganya begi segini nih. Mungkin ada yang pakai tray doang, harganya 700-an, tapi dia nggak termasuk CPU cooler. Jadi ini udah oke, udah bisa diterima banget deh gitu. Ini benar-benar rakitan yang ya super irit kere hore, bukannya apa ya, super ngirit lah gitu, nggak kere hore sih. Kere hore sebenarnya lebih parah lagi, yang 500 ribuan 1 juta kere hore gitu. Ini 3 juta udah punya PSU AMD Athlon upgradable ya. Untuk motherboardnya juga bisa di upgrade, meski kelebihannya itu sih. Untuk ini bagus sih, bagus. Paling kekurangannya ini belum support NVMe ya, belum support SSD NVMe ini motherboardnya. Sama kalau casingnya Siriman sih pribadi sukanya yang depannya mesh, cuma ini casingnya full tempered glass, jadi awet-awet aja gitu. Kalau PSU nya Siriman sih recommended yang 500 kalian deh, cuma karena budgetnya dimaklumi gitu. Kalau untuk RAM-nya udah recommended deh, oke. Untuk SSD SATA-nya juga kencang segini nih dari tim. Mungkin dicoba, orang pada tergila-gila sama Samsung Evo ya, cuma ini juga kencang gitu. Dan kesimpulannya oke. Terima kasih buat Mas Bro Fajar Aslam, jadi keren ya. Keren racikannya. Untuk yang mau support ya, channel ini silahkan ya, ditunggu subscribe, share, like, follow-nya, sama klik tanda lonceng. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.